sistematika penulisan buku potensi desa pada umumnya sama dengan buku-buku yang lain. Untuk yang pertama adalah sampul depan, kemudian yang kedua halaman judul dan nama penulis, yang ketiga kata pengantar, kemudian yang keempat daftar isi, yang kelima adalah isi buku. Nah, isi buku ini kan istilahnya penulis satu dan penulis lain itu bisa jadi berbeda cara menyampaikannya. Tetapi pada mungkin sama dengan buku-buku yang lain. Yang pertama bab satu adalah pendahuluan, kemudian diikuti bab selanjutnya sampai dengan penutup. Nanti saya akan menyontohkan buku saya daftar isinya, nanti biar ada gambaran. Namun isi buku ini menurut saya bisa jadi seperti punyanya Budiah tadi. Budiah tadi kan mengembangkan ternak seperti itu langsung. Ini bayangan saya misalnya ada suatu desa yang punya potensi ikan lele, peternakan lele gitu ya. Dari bab satu akan menjelaskan tentang jenis lele itu apa saja. Kemudian yang kedua mungkin kandungannya, gizinya apa saja. Yang ketiganya mungkin pembibitan. Yang keempatnya mungkin mulai pembeliannya perawatannya bagaimana, atau polanya harus seperti apa, airnya harus pH-nya berapa misalnya. Dan terakhir pamanan misalnya begitu. Itu kalau bentuknya seperti punyanya Budiah, itu menurut saya sudah bisa menjadi buku untuk potensi desa. Kemudian langsung ke 6 ini glosarium. Glosarium itu adalah kata-kata kunci yang harus penjenengan jelaskan. Misalnya ada istilah teknis yang perlu penjelasan, ini silakan diulas dalam glosarium. Kemudian ada daftar pustaka. Kemudian ada profil penulis, sampul belakang ini lengkap dengan sinopsis buku ya Bapak Ibu. Jadi ketika dengan membeli buku itu kan ada semacam segel plastik gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui isi buku ya dari halaman belakang itu akan mengulas buku ini adalah tentang ini. Jadi biasanya seperti itu. Ini contoh buku saya. Jadi buku saya tadi membahas tentang pesona desa Kertobanyan Kabupaten Madiun. Awalnya saya ke kata mengantar daftar isi, nggak ada masalah, sama saya pikir masuk ke profil desa Kertobanyan. Nah di sini saya akan mengenalkan sejarah desa Kertobanyan karena begini Bapak Ibu, desa Kertobanyan itu ada hubungannya dengan pemindahan pusat Kadipaten Madiun dikala dipimpin oleh Adipati Ronggojuwono, yaitu Bupati pertama Madiun, Kabupaten Madiun ya. Jadi maka saya ingin mengangkat dalam buku saya ini loh Kertobanyan gitu ya. Jadi ada Kertobanyan itu di bagian timur, terus baratnya itu ada namanya Desa Kaibun, kemudian baratnya lagi ada yang namanya Desa Keranggan. Jadi ada suatu ketika pusat pemerintahan Kadipaten Madiun itu pindah dari sebelah utara Madiun ke sebelah selatan Madiun yang disebut daerah Wonorejo. Nah, Wonorejo itu saat ini terletak di desa Kunjen sebenarnya. Tetapi tinggalnya Adipati Ronggojuwono itu di daerah yang namanya Keranggan, berasal dari kata ronggo, karonggoan. Kemudian menjadi disebut desa Keranggan. Nah, sedangkan Kaibon itu adalah tempat para ibu, jadi ibu istrinya Ronggojuwono ini termasuk anak-anak putrinya atau keputren ya kalau bahasa kerajaan itu ya, tempat untuk ibu-ibu atau putrinya raja, putrinya Adipati gitu. Namanya Kaibuan, jadi Kaibun. Nah, dua desa ini ternyata menurut cerita dari para narasumber yang saya wawancarai itu dua desa ini tidak memiliki sumber air untuk memenuhi kebutuhan para keluarga Adipati tadi. Akhirnya dia mencari tempat untuk sumber air. Nah, maka ketemulah namanya Kertobanyu. Kerto itu artinya kaya, banyu itu air.
Nah, jadilah nama desa saya yaitu Kertobanyon. Nah, ini yang menurut sejarah dari sesepuh desa. Jadi saya sempat wawancara ke beberapa sesepuh desa karena memang di sejarah itu yang dibutuhkan hanya perpindahan dari Madiun Utara ke Madiun Selatan di daerah Wonorejo. Nah, tempat kami itu tidak belum sempat digali. Jadi sejarah saya tuliskan. Kemudian ada topografi. Topografi itu letaknya, demografi itu penduduk ya, jumlah penduduk seperti itu. Kehidupan sosialnya. Ini masuk ke yang non fisik tadi ya, potensi desa non fisik. Jadi apakah mereka itu rukun, gotong royong dan sebagainya masuk di sini. Kemudian tata organisasi pemerintahan. Apakah pelaksanaan pemerintahannya didukung oleh aparat atau sebagainya ya, termasuk ada arisan Dasawisma dan sebagainya. Kemudian masuklah saya ke potensi ekonomi. Ya, potensi di daerah saya itu yang mendukung apa? Jadi di Kertobanyon ini dikatakan desa itu tempatnya di pinggiran kota. Jadi kalau dikatakan kota masuk kabupaten gitu ya, akhirnya terjadilah pertemuan sosiokultur ya, pertemuan antara kota dan desa di sini. Nah, ini potensial sekali karena banyak sekali toko-toko, banyak sekali bengkel di situ karena di pinggir jalan raya. Dan di sini dijelaskan bahwa Kertobanyon itu memang desa kecil ya, hanya terdapat 8 RT, tapi merupakan desa terkaya di kecamatan karena salah satunya desa yang punya hotel itu hanya desa saya gitu. Makanya saya tulis di sini. Kemudian termasuk adanya banyak berbagai macam bengkel, ada perumahan, ada bengkel itu macam-macam, ada bengkel yang untuk ngecat, ada yang bengkel untuk membetulkan bodi mobil, ada bengkel sepeda motor dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian ada juga di daerah saya itu potensi wisata yang ingin saya angkat. Salah satunya nanti adalah wisata kuliner. Kalau dengan mengetik es dawet Kertobanyon itu di internet pasti akan muncul yang namanya es dawet daerah saya. Kebetulan ini di samping rumah saya, nanti Bu Ima kalau ke Madiun mampir ke rumah saya, nanti saya beli es dawet ya. Nah, di sini wisata kuliner yang saya maksud ini memang menjadi ikon dari desa saya. Jadi kalau penjenengan ke Kertobanyon nanti mesti rumahnya mana toh, dekatnya es dawet Kertobanyon. Jadi orang-orang itu sudah apa ya istilahnya, mindsetnya udah tahu. Oh, kalau Kertobanyon itu es dawet mesti gitu. Kemudian ada satu menurut saya potensi wisata yang perlu saya angkat, yaitu adanya wisata budaya. Wisata budayanya berupa apa? Jadi berupa semacam bersih desa. Bersih desa di sini istilahnya, mohon maaf ini saya tidak mengacu dari segi agama, jadi saya bukan membahas kliniknya, tapi saya memang ingin mengangkat bersih desa ini menjadi suatu wisata budaya. Jadi setiap bulan Suro, Jumat Pahing, jadi Jumatnya itu harus Pahing katanya. Berupa semacam pertunjukan kesenian di punden desa. Jadi ada semacam tempat yang dikeramatkan di desa saya. Dan kenapa saya angkat juga karena harapan saya karena anak-anak muda itu sudah mulai beralih ya, karena mungkin adanya kecanggihan teknologi. Jadi mereka itu kadang-kadang kalau pas bersih desa itu saya lihat kebanyakan memang orang-orang sudah berumur, jadi anak-anak remaja itu jarang, amat sangat jarang. Makanya ini saya tulis biar nanti mereka itu paling tidak tahu, oh ini loh desa saya ternyata ada bersih desanya. Kemudian untuk selanjutnya glosarium daftar pusaka profil penulis saya pikir tidak ada masalah. Ya, ini Bu Ima kan contoh es dawetnya, ini sudah menggiurkan gambarnya. Es dawetnya dan hecinya kelihatan di Ima itu heci ada heci itu ote-ote Ibu.
atau bakwan kali alang. Kalau tempat saya namanya heci. Jadi ada gorengan yang wortel, ada sayur-sayuran, kemudian ada tepung, biasanya atasnya ada kacang tanahnya. Nah, kalau di tempat saya namanya heci, mungkin di sebagian tempat yang lain namanya ote-ote ya, atau bakwan di Malang ya biasanya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini yang saya sebutkan tadi itu Pondan Desa. Jadi biasanya di Jumat Pahing bulan Suro kami akan melaksanakan semacam selamatan gitu. Ada rebutan tumpeng dan sebagainya. Dan termasuk dihibur dengan gamelan ya. Jadi namanya saya agak lupa sebentar. Gamelan jadi ada kledek itu berarti sinden sekaligus penari di situ. Nah biasanya sampai dari setelah biasanya dipilih karena hari Jumat itu setelah Jumatan biasanya ya. Jadi dimulai dengan selamatan, kemudian mulai dari sambutan-sambutan dari pihak komunitas desa, kemudian mulai dari diakhiri dengan hiburan ya. Hiburannya menyanyi yang sindennya menyanyi gitu ya. Mungkin itu saja dari saya tutup dengan kutipan hari ini untuk menyemangati Bapak Ibu peserta BIMTEK 13. Penulis tidak pernah dilahirkan, tapi diciptakan ya. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan. Ini kutipan dari Bambang Trimansyah ya. Terakhir saya juga mau memberi pantun ini. Bu Is tadi sudah memberi pantun, saya juga mau memberi pantun. Siang dengan heci akan bareng dengan kekasih. Sekian potensi desa kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti makan siap pun. Iya. Sudah tak paskan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akan berusaha menjawab. Kalau misalnya tidak bisa, nanti tolong saya dibantu